Beb, yang. Ya ampun, kamu tuh dasar nggak tahu diri ya, jahat tuh. Kamu yang nggak tahu diri. Kurang ajar. Semua udah kasih aku buat kamu. Tak, kamu jelasin, Tak. Kamu kurang ajar kamu. Kamu jelasin dulu. Kamu kurang ajar. Enggak, kamu jelasin. Kamu jelasin. Sabtu 27 Februari 2016, sesosok mayat gadis remaja tampak tergolek di sebuah kubangan di tepi sawah, Dusun Gumuk Kerang, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Warga menemukan jasad si gadis malang dalam posisi tertelungkup dengan kepala masih memakai helm. Kepala dan tubuhnya terbenam dalam lumpur kubangan. Ia masih mengenakan pakaian lengkap. Sebuah tas warna merah dan peralatan sekolah tergeletak di samping korban. Lalu, siapakah perempuan ini? Korban bernama Ita Purnamasari, siswi SMK Negeri 5 Jember, kelas 12. Usianya baru 17 tahun. Ita warga desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember. Semula polisi menduga Ita korban begal motor, sebab polisi tak menemukan sepeda motor korban. Namun penyelidikan polisi terus berlanjut. Belakangan penyelidikan polisi menemukan titik terang. Polisi berhasil menggali keterangan lebih jauh dari kerabat, guru SMK Negeri 5 Jember, dan keluarga korban. Karena di TKP ditemukan jejak-jejak dan barang bukti yang mengarah kepada siapa yang dekat dengan korban. Dari hasil integrasi tersebut didapatkan petunjuk bahwa sendal tersebut awalnya diakui miliknya si Daniel. Kemudian keberadaan di TKP itu sedang dipinjamkan kepada korban. Karena pada saat itu saudara Daniel menggunakan sepatu lain. Dari keanehan itulah akhirnya kita hubungkan dengan kapan yang bersangkutan bertemu terakhir dengan korban. Dijelaskan, yang bersangkutan akhirnya mengakui telah menghampiri pada saat yang bersangkutan belajar di bimbel. Kemudian dari bimbel itu dibawa putar-putar berjalan sampai ke TKP. Daniel Asmi Ar-Rosyid, 19 tahun, tak mampu mengelak. Di hadapan polisi, alibi remaja ini patah. Selain sandal Daniel menjadi bukti, polisi juga melacak lalu lintas komunikasi di telepon genggam Ita. Di situ tertera nama Daniel. Ternyata Daniel adalah pacar Ita. Keduanya sama-sama sekolah di SMK 5 Jember. Selama ini hubungan Ita dengan Daniel tak ada masalah. Tapi entah mengapa di sebuah kubangan di tepi sawah, Daniel justru memendamkan kepala dan tubuh kekasihnya sendiri. Lalu mengapa Daniel bertindak begitu keji sehingga Ita tewas? Ternyata kecemburuan menjadi pangkal masalahnya. Nah, di TKP akhirnya terjadilah karena ada semacam pertengkaran yang didasari atas kecemburuan yang bersangkutan. Dan pada saat di TKP itu korban mengeluarkan kata-kata yang dianggap menyinggung perasaan tersangka, sehingga tersangka kilap akhirnya mendorong korban sampai jatuh ke kubangan sawah itu, dan di tempat itulah terjadi pergumalan sampai korban meninggal dunia. Di Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember, Jawa Timur, seorang remaja putri bernama Ita Purnamasari hidup bersama kedua orang tuanya, Bu Surti dan Pak Rofi. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana. Ita anak bontot dari 5 bersaudara. Ita masih duduk di bangku kelas 12 SMK 5 Jember. Ibu, sini kita bantuin. Sekolah kamu gimana?
baik-baik aja kok. Kegiatan Mbak Ita itu sehari-hari apa selain sekolah? Ya bantu nyapu-nyapu, ngepel, membantu ke dapur. Ya. Sering bantu ibu ya? Iya. Anak-anak diam, anaknya diam, ramah. Ya. Sering nggak cerita-cerita sama ibu masalah sekolah atau apa atau temannya? Enggak. Oh, jadi pendiam memang. Pendiam ya. Ya. Kalau teman-teman yang Mbak Ita yang perempuan sering main sini. Iya, main-main. Sebagai seorang remaja putri usia 17 tahun, tubuh Ita Purnamasari sedang ranum-ranumnya. Bak kembang yang sedang mekar, kumbang-kumbang jantan pun tertarik mendekatinya. Namun sang ibu selalu menasihati bungsu kesayangannya itu agar tak salah bergaul. Surti tak ingin Ita mengenal dunia asmara lebih dini. Surti ingin Ita fokus pada pendidikannya. Terus ibu sering nasihatin dia? Kalau pacaran kan? Iya. Nasihatin gimana? Kalau ngajak pacaran ya, Nduk. Pada pacaran itu ganggu pelajaran. Konku mek kerja wis. Enggak pacaran. Kamu udah punya pacar? Belum. Kenapa, Bu? Bagus. Dengan jangan pacaran dulu. Lebih baik kamu ke sekolah, nanti ngurusin kuliah, udah gitu kerja. Baru kamu baru cari pacar. Iya, Bu, siap. Di mata Surti, Ita adalah seorang gadis yang elok berlaku. Tak ada gejolak yang mengkhawatirkan pada diri Ita. Ita sudah berjalan pada jalurnya, yakni tekun belajar di sekolah. Ita sudah berjalan pada jalurnya, yakni tekun belajar di sekolah. Ita menambah jam belajarnya di luar jam sekolah. Ita sadar ujian nasional sudah di depan mata. Ia tak ingin gagal. Sarapan pagi ini enak banget, Bu. Kita sampai kenyang banget. Kalau kamu senang. Kamu tuh gak bawa helm? Emangnya kamu gak bawa motor? Oh, kita dijemput sama temen kok, Bu. Kita berangkat dulu, Bu. Kamu ya? Waalaikumsalam. Di luar urusan belajar, Ita berupaya mencari keseimbangan aktivitas. Hari-hari Ita tak selalu diisi di jalan mata pelajaran sekolah. Ita pun menyediakan ruang aktivitas lain untuk dirinya. Ita terdaftar sebagai personel pasukan pengibar bendera pusaka SMK 5 Jember. Begitulah sekelumit jati diri Ita Purnamasari. Terasa pas, tak ada. Sebagai seorang remaja putri 17 tahun, Ita Purnamasari sedang mekar dan penuh energi. Selain giat belajar, Ita pun rajin membantu dan patuh pada nasihat orang tua. Iya Kak, kenapa? Lagi pada ngobrol aja. Kenapa ya Kak? Kenapa sama yang suka posting? Ita. Oh, Ita namanya? Iya, namanya Ita. Pada suatu ketika, seorang remaja pria, teman sekolahnya, mulai mendekati Ita. Remaja pria ini bernama Daniel Asmi Arosid. Saya kenal sama cewek satu yang inisialnya E. Ya, kenal dengan dia, sekelas dengan si Ita itu. Sebenarnya saya tuh dekat dengan si E itu, tapi lama-kelamaan si Ita ini sering muncul sama si E ini, istilahnya sering bareng. Jadi saya pengen tahu siapa si Ita ini gitu. Jadi mulai dari itu saya minta nomornya si Ita ini dari teman lelakinya si Ita ini. Siapa namanya? Febri. Waktu kamu dapat nomor Ita dari Febri, Febri bilang apa kamu pas kasih? Ya nggak ada. Ini pakai bahasa Jawa tapi saya Indonesiakan. Ini nomornya Ita. Wes apa namanya? Wes PDKT udah gitu. Terus kamu bilang makasih atau? Iya, terima kasih. Setelah itu, setelah kamu dapat nih nomor, Iya. apa lagi yang kamu lakukan? Saya SMS si Ita. SMS Ita Iya. di sekolah itu? Enggak, waktu pulang sekolah. Kalau sekolah di rumah atau Di rumah. di rumah? Kamu SMS pertama kali Ita apa ya kamu SMS? Saya ingat saya bilang hai gitu doang. Hai itu doang. Terus di bawahnya ada tulisannya Daniel gitu. Lu punya nomor Ita nggak? Ada kan?
Enggak, pengen kenal aja ya. Deh. Bentar, Ti. Oke, silakan ya. Ntar kamu deketin aja dia. PDKT gitu ya. Pastilah. Kok aku? Iya, nama kamu Ita kan? Iya, Daniel. Kenapa? Daniel juga seorang siswa SMK Negeri 5 Jember. Daniel satu angkatan dengan Ita, namun beda jurusan. Daniel mengambil jurusan perikanan, sedang Ita mengambil jurusan kimia analisis. Kalau perikanan sendiri, saya sering istilahnya nyoba, istilahnya itu analisa kayak perikanan kayak ikan gitu, sering istilahnya sewaktu itu saya pernah ikut lomba juga tuh dari tingkat kabupaten juga tingkat provinsi itu tentang Cacing Sutra. Dalam ekstrakurikuler Paskibra, Daniel tergolong senior. Dia juga mentor yang apik buat latihan baris berbaris para adik kelasnya. Saya jadi istilahnya kalau sekarang nih jadi seniornya dari junior-junior saya. Pengajar gitu ya. Iya, Ngajarin yang adik-adik kelas. iya, gitu ya. ngejar-ngejar PBB. Berapa orang tuh biasanya dan Kalau satu peleton 15 orang dengan satu danton jadi 16. Pelan-pelan Daniel mulai mencoba menjerat hati Ita. Perasaan cinta Daniel bagai luber. Remaja pria ini begitu sabar menunggu Ita membukakan pintu hatinya. Ya pasti ketemu deg-degan juga kalau ngomong tuh gugup gitu. gitu. Waktu pertama kali ketemu nih ya, setelah kamu SMS-an terus telepon, kamu ngomong apa sama dia? Ya ngomong lagi ngapain tadi gitu. Waktu saya tanyain waktu dia di kelas tuh lagi ngapain. Dia jawab apa? Ya udah ada lagi news-news aja di sana. Lagi bercengkrama sama teman-teman. Udah gitu doang. Iya. Kamu berusaha untuk nemuin lagi kan? Iya. Gimana? Ya terus ya udah besok ketemu lagi ya gitu. Dia bilang iya. Udah besok. Gitu. Demi mendapatkan Ita, Daniel punya cara khusus. Daniel memulai komunikasi personal dengan pesan yang menggugah. Berulang kali, Daniel mendorong Ita agar memakai jilbab. Saat itu kan dia masih belum berjilbab dianya. Masih belum berjilbab. Terus saya kan sering ngasih istilahnya motivasi, sering ngasih tentang jilbab gitu. Nah, Gimana kamu ngasih motivasi? ya itu saya kadang iseng-isengan saya SMS dia itu tentang istilahnya kayak dalil-dalil gitu, kayak misalnya kayak cewek berjilbab ini gini loh gitu. Alhamdulillah, kamu cantik kan? Upaya Daniel tak sia-sia. Ita menuruti saran Daniel untuk memakai jilbab. Alas, masih panas. Daniel berhasil mencuri perhatian Ita. Pelan tapi pasti jerat asmara Daniel mulai merayap di hati Ita. Wacana jilbab yang sering kali diperbincangkan Daniel mengena di hati Ita. Di mana sekolahnya? Aku pasti semangat dong. Karena kamu pasti. Ya besok ketemuan yuk gitu. Nah, terus? Ya udah yuk gitu. Mau ngapain gitu. Ada deh gitu. Terus? Saya tuh besoknya ketemu, terus dia tanya, waktu sebelum sekolah itu tanya mau ngapain gitu. Gak ada, cuma mau ngobrol doang sama kamu gitu. Daniel, sebenarnya kita mau ngapain di sini? Enggak, aku cuma pengen ngobrol aja sama kamu. Gak apa-apa kan? Emang ngobrolin apa? Serius banget? Mungkin ini nggak penting sih buat kamu, cuman ini sangat berarti buat aku. Besoknya tanggal 16 itu tepat tanggal jadiannya saya sama si Ita itu. Bulan apa? Bulan Oktober. Oktober. Nah, pas tentang kan kamu bilang apa tadi? Ya bilang ya saya pegang tangannya dua-duanya. Ya saya bilang kalau saya suka sama dia gitu. Tanggapan dia? Ya dianya nerima gitu. Tapi kalau kamu nggak mau, ya nggak apa-apa sih. Aku mau jadi pacar kamu. Serius? 16 Oktober 2014 adalah hari jadi buat Daniel dan Ita. Daniel sukses mengungkapkan perasaannya pada Ita Purnamasari.
Hari-hari memadu kasih tak selamanya mulus. Kadang rasa cemburu dan perselisihan paham mengganjal di tengah jalan. Daniel dan Ita tak jarang menghadapi itu. Dalam waktu 2 tahun itu, proses pacaran kamu ada berantemnya? Ada, ya namanya pacaran ya kadang ada gitu. Tapi nggak sampai istilahnya sampai fisik itu enggak, cuma kadang cuma ngomong biasa. Terus kadang salah satu di antara kita tuh ada yang jadi air gitu. Kalau salah satu jadi api ya kita sudah jadi air. Biasa apa Daniel yang biasanya bisa pemicu kamu berantem itu apa? Itu biasanya dari saya kadang si korban tuh biasanya kalau ada SMS atau namanya aja masih anak labil kadang cemburu gitu. Masih cemburu. Kalau SMS tuh misalnya kalau saya ada SMS dari temen cewek saya gitu. Terus dia tanya dari siapa, saya jawab, terus dia kadang marah-marah gitu, marah-marah nggak jelas kayak gitu. Tak. Kemarin kamu jalan ya? Kapan? Kemarin aku lihat kamu sama cowok kan? Hah? Sama cowok? Ya ampun, aku kemarin perasaan cuma di rumah. Nggak mungkin, aku lihat sama mata kepalaku sendiri kok. Kamu pasti bohong. Pasti itu kamu salah lihat. Nggak mungkin lah, aku lihat itu kamu. Ya ampun, kalau emang kamu ngelihat dari mata kepala kamu sendiri, kenapa nggak langsung kamu tegur aja akunya? Itu kan lagi di jalan ramai. Alasan deh. Paling kamu cuma nyembunyiin yang kemarin SMS kamu itu. Siapa? Sebelumnya? Iya, yang suka SMS. Kakak besok ada kegiatan apa? Kakak lagi ngapain? Ya ampun, itu junior aku, tak. Yang ngapain dia SMS kamu? Ya wajar dong seorang junior bertanya sama senior. Kan aku senior di sini. Ngapain dia nge-SMS kamu? Kan kamu bisa ketemu dia pas di sekolah. Ya kan mungkin nggak ada waktu atau apa. Alasan banget sih. Kalau kamu sama dia itu gimana? Cemburu? Ada perasaan cemburu juga atau? Saya dengan? Kamu sama si korban, sama Ita? Ya, Cemburu. Iya, kadang saya dicemburu. Ya kadang saya cemburu, tapi saya kadang kalau udah gitu ya saya positif aja kalau misalnya dia itu temannya dia gitu. Emang kamu pernah lihat gitu dia jalan sama orang atau dia SMS sama orang? Pernah. Lihat gimana pas apa? Kalau dulu tuh waktu dia sama temennya itu waktu bubar buka bersama di Sibes itu. Setelah itu yang kedua waktu ke Gramedia beli buku. Terus yang ketiga juga pernah ketemu saya itu ngempeng bareng. Ngempeng itu ada di daerah kampus itu apa namanya kayak minuman tuh, tempat toko-toko minuman gitu. Oh, itu nggak sama kamu ya? Enggak. Kamu lihatnya gimana waktu minum bareng gitu ya? Kamu lihatnya kamu samperin atau kamu lihat dari jauh? Saya ngeliat dari jauh. Tapi yang kamu lihat yang dari yang pertama terus dari dia terus Cowoknya sama. anak mana ya? Itu katanya anak Bangsal Sari. Umur atau kelasnya sama? Kelasnya sama, satu kelas sama si korban. Sampai suatu ketika, soal kecemburuan ini benar-benar tak bisa disepelekan. Daniel mengejar jawaban Ita mengenai siapa lelaki yang mengirim pesan pendek dengan nada yang terkesan begitu mesra. Kenapa kamu bisa cemburu? Pemicunya apa? Kan itu waktu dari sekolah. Setelah itu saya antarkan ke rumahnya. Saya tunggu di pos di jembatan di dekat rumahnya. Saya pinjam handphonenya dia. Saya lihat kok. Ya saya pinjam handphonenya ya. Ya wis dikasihkan. Nggak bilang apa-apa? Nggak ada. Soalnya kan handphonenya itu saya yang belikan. Ya ampun, kamu kunci ketinggalan tuh. Kok beli ya? Duluan ya. Lengket banget nih kayak perang tuh. Kalian mau ikut? Ikut. Gimana duduknya? Dadah. Dah. Ita, hati ya. Hati ya. Bentar ya, aku ganti baju dulu. Terus kamu anterin aku naik. Sip.
setelah itu saya lihat waktu itu kondisi cuacanya tuh gerimis. Itu saya lihat kok ada satu pesan yang nggak kebaca, terus saya cari kok nggak ada, terus saya ganti pengaturan ke pengaturan percakapan, terus saya cari bawah, kira-kira 6 dari bawah itu ada satu pesan yang belum dibaca, yaitu dari cowok itu. Cowok itu yang kamu kenal itu? Iya. Isinya apa? Kamu sudah baca? Iya. Isinya apa? Iya, bebek gitu. Bebek, pokoknya bebek-bebekan gitu dah. Itu kan tanggal 4 Februari. Nah, waktu itu sudah selesai baca, ya saya langsung kaget, saya juga kok sini siapa gitu. Nah, setelah itu dia nyamperin saya, udah selesai salim dan semua. Setelah itu udah naik motor, jadi selama di perjalanan itu saya ngobrol sama dia tuh, itu siapa di motor. Tuh, ya saya tanya, itu saya tadi aku lihat handphonemu itu ada satu pesan yang belum dibaca, terus aku cariin, udah ketemu. Nah, udah ketemu tuh pokoknya ada bebek-bebeknya gitu. Nah, itu siapa gitu. Aduh, maafin gua mah. Tadi aku lihat SMS yang belum kebuka, aku coba cari. Ada bebek di situ. Siapa? SMS bebek. Iya. Bilang apa dia? Gak tahu, lupa. Terus dia minta waktu ke saya buat ngingetin gitu, buat ingat SMS itu tuh dari siapa gitu. Bilangnya gimana kalau? Ya saya tak tunggu aku minta waktunya bentar buat ngingetin SMS itu. Ya udah gitu. Jadi selama perjalanan ya itu saya tanyain, masih belum ingat gitu. Belum, masih gitu. Oh ya udah gitu. Terus sempat cekcok gitu, sempat apa istilahnya kayak ngomong-ngomong yang nggak enak gitu. Kenapa kamu jelasin ya? Nggak tahu, aku lupa. Nanti aja deh, abis aku pulang les, aku jelasin lagi. Jadi selama sampai di selesainya si korban di Genius itu, dia bilang ke saya, ya udah aku mau les dulu, nanti tak inget-inget. Kalau udah aku inget, nanti tak bilangin kamu gitu. Oh ya udah, itu aku pulang dulu gitu. Jadi saya pulang setelah. Kamu pulang dulu? Berarti kamu masuk ke baju SMA ya? Iya. Sudah, saya itu pulang ke rumah, saya ganti, saya mandi, terus saya itu sama laptop ngetik laporannya saya buat ujian kejuruan. Udah, setelah itu dia dia SMS saya ya SMS udah selesai gitu. Udah saya tutup, saya taruh laptopnya di tas punggung saya, terus saya siap-siap, udah saya berangkat ke Genius tempat lelesannya dia. Aduh, mana sih? Kamu kok baru datang sih? Ya aku lagi ngerjain tugas. Ini pakai. Terus gimana penjelasannya? Ya ampun, kamu juga baru datang. Ya masa SMS bebek kayak gitu? Wah. Ya udah, di jalan aja, nanti aku jelasin. Udah Kronik. Terus sudah saya itu kan saya jemput si korban. Setelah jemput si korban, satu korban keluar. Nah, naik ke motor saya, terus saya tanya untuk siapa, kalau SMS itu dari kawan itu. Yang saya spontan kaget, soalnya kan udah berapa kali gitu, udah berkali-kali lah. Dalam perjalanan bukannya? Perjalanan. Dia tetap Ngaku, udah ngaku. Oh, udah ngaku. Udah ngaku. Dia tuh ke SMS dari si cowok ini. Itu temen aku. Teman kok bebek? Saya tanya itu apaan artinya? Aku nggak tahu, dia SMS. Pokoknya aku nggak mau tahu. Pasti kalian ada hubungan kan? Enggak, itu cuma teman. Itu dia cuma kirim. Temen apa sih? Ya saya emosi, saya marah waktu saya nyetir, saya emosi, tapi saya kontrol emosinya saya tuh selama perjalanan. Tapi cuma istilahnya tuh di perjalanan kita tuh cekcok cuma apa? Ya ngomong kok bisa kamu kayak gini gitu. Ya saya agak lupa gitu karena saya kan Kamu sebenarnya nggak udah berapa lama dia berhubungan sama cowok lain? Saya nggak tahu itu, pokoknya waktu kelas 2, baru kelas 2 saya tahu.
awal-awal naik kelas 2. Nah terus pas kamu kesel nih ya, kamu bawa kemana itu? Itu kan saya kan tawarin dia ke rumahnya saya. Nah, saya ya udah ke rumahnya saya, tapi terus dianya nggak mau pulang, ya udah pulang. Pokoknya kamu ngaku deh. Aku apa lagi sih, kan tadi aku udah ngaku. Kurang apa sih aku buat kamu? Semua udah aku kasih kamu, tapi kamu bermain di belakang aku. Saya tuh ya setelah nggak mau, ya udah ke rumahnya dia, saya anterin. Saya tuh cekcok lagi, ngomong-ngomongan lagi. Saya tuh ya udah ke rumahnya kamu gitu. Ya udah, yuk gitu. Rumahnya saya lagi. Tapi setelah itu rumah saya lagi nggak jadi. Jadi itu sempat jadi nggak jadi gitu. Ya lewat sana, lewat di areal persawahan itu. Bukan jalur biasa ya? Bukan. Nah, terus Ya lewat areal persawahan itu saya berhenti sejenak. Soalnya dia ngelontarin kata-kata nggak enak sama saya. Ya kalau di Jawa ini ya pokoknya kata-kata kotor gitu Pak. Soalnya kan saya kan pendengaran saya kan ada yang rada kurang gitu. Tuh. masih di jalur di motor. Di motor. Setelah kamu dengar kata-kata itu, Ya, saya berhenti. Jelasin apa lagi sih? Kan tadi udah aku jelasin. Itu SMS apaan? Beb yang. Ya ampun, kamu tuh emang dasar nggak tahu diri ya, jahat tuh. Kamu yang nggak tahu diri. Kurang ajar. Semua udah kasih aku buat kamu. Tak, Tak, kamu jelasin, Tak. kurang ajar kamu. Kamu jelasin dulu. Saya berhenti. Saya tuh dia mau pergi saya takut, saya cegah dia soalnya saya takut kenapa-napa dia. Itu saya pegang tangan kirinya, saya tuh dia lepas. Setelah dilepaskan sama dia, saya pegang bahunya terus saya istilahnya kalau di Jawanya digeret gitu. Ditarik, nah, terus itu jatuh. Nah, saya kan nggak sengaja jatuh. Saya tekan dadanya. Kamu jelasin. Enggak, kamu jelasin. Kamu jelasin. Enggak, saya berdiri tapi rada gitu. Iya. Dia minta tolong. Saya kan nggak ada niatan mau bunuh, tapi terus dianya minta tolong itu jadinya saya takut nanti ada orang yang dengar gitu. Saya tuh dia berontak, jadi kami berdua jatuh, terus dia masih tetap ngomong jorok ke saya, mukul saya sampai nyakar saya. Ya karena saya udah emosinya udah gak bisa terbendung juga, udah lama saya pendem, ya udah sampai kejadian. dia cakar-cakar kamu, pukul-pukul kamu, berarti posisinya kan dia tetap ngadep ke kamu. Iya. Figuran ya? Enggak, posisi duduk kayak duduk gitu. Terus setelah itu dia mukul-mukul, saya pegang tangan berdua-duanya, terus saya balikan. Dibalikin gitu? Iya. Dibalikin terus? Saya balikan. Setelah itu helmnya itu saya telungkupkan ke lumpur itu dibalikin terus helmnya ke lumpur, ke mukanya berarti ya? Iya. Dia pakai helm sampai pernah? Iya. Kalau kamu benemin gitu? Saya itu dia kayak istilahnya berontak. Saya tuh dia kejang-kejang, setelah kejang-kejang saya tinggal. Nggak kamu cek ya? Nggak ada pendidikan lah. Berarti kamu memang benemin aja? Berapa lama dan ya? Kira 1 menit kan, hampir 1 menit. Seketika itu juga, Ita tewas di dalam kubangan berlumpur. Daniel Azmi Ar-Rosyid melenyapkan nyawa kekasihnya, Ita Purnamasari, di kubangan lumpur di sebuah areal persawahan di Dusun Gumukerang, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saya saya kan takut, saya merasa takut, terus saya tinggalin dia. Saya udah punya pikiran, pasti nggak mati gitu. Nah, setelah itu saya dapat 4 meteran, saya berhenti, motor saya taruh sana, saya lari, saya lihat orang hatinya itu makin lama makin denyutnya makin lemah. Pas kamu urat nadinya kamu periksa, kamu nggak berusaha untuk ngebalikin si korban? Enggak. Usai membunuh kekasihnya, Daniel pun melenggang.
saya langsung tancap gas langsung ke musola. Musola apa itu? Musola itu kan saya banyak lumpur semua, jadi banyak lumpur. Ya saya cuci lumpur di badan saya sama di baju saya itu. Waalaikumsalam. Loh. Sini dulu. Loh, kenapa kamu itu bajunya pada kotor semua gitu loh? Tadi lihat sudah luntur. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu cuci, kamu mau kemana lagi? Ke rumah. Ke rumah. Perasaan kamu gimana pas sampai rumah? Ya perasaan saya, saya pasti sebenarnya saya udah bersalah, saya pasti bakal dihukum. Gitu. Iya. Sempat bilang ke orang tua nggak? Enggak. Tak lama setelah kejadian, Daniel berupaya menciptakan skenario untuk dirinya sendiri. Ia berpura-pura mencari tahu keberadaan Ita. Ya, saya Daniel, Bu, teman baiknya Ita di sekolah. Kalau kamu memang teman baiknya Ita, Ibu minta tolong. Kamu cari Ita ya, Nak. Iya, Bu, saya pasti bantu cari Ita. Pas ada orang lelaki di sini. Jam berapa ya? Jam 9. 9 malam. Iya, Orang laki. laki. Katanya Daniel. Iya, Daniel. Iya, sini. Besokannya atau pas hari Kejadian kejadian? itu. Iya. Bu, kita datang. Belum, Nak. Kamu ini siapa? Saya teman baik. Ya. Teman baik siapa, Nak? Saya Daniel, Bu, teman baiknya Mbak Ita. Ya, teman baik ya, ibunya tolong ya, Nak. Cari sing sampai ketemu, Nak. Oh iya, Bu, iya. Itu. Malam itu, Daniel tak hanya sekali datang ke rumah Ita. Pukul 12 malam, Daniel kembali menyambangi rumah Ita sambil melontarkan pertanyaan yang sama kepada keluarga Ita. Kemana Ita? Sesungguhnya, Daniel tengah bersandiwara. Jam 12, tanya ke saya ya. Bu, datang lagi. Iya, Bu, Ita datang. Belum, Nak. Akhirnya di HP ini di HP ini di bel ke. Nggak ada, Bu, nggak aktif. Berarti mana ya, Nak? Anak saya ya. Jadi kon teman baik ke. Kalau kamu teman dekatnya, Ibu minta tolong cariin Ita ya. Iya, Bu. Cuman maaf, Ita itu udah nggak jujur, Bu. Dia suka main sama laki-laki, Bu. Nggak jujur gimana? Dia itu kan temennya banyak. Waktu kejadian, Mas, Bu, Ita itu ya nggak jujur. Lah kenapa? Kok nggak jujur? Sama perempuan laki-laki duduk-duduk. Lah, wong teman baiknya laki-laki itu, wong teman sekolah ya baik teman sekolah. Baik. Teman sekolah duduk-duduk. Iya. Ibu saya ini sekolah, ya duduk-duduk teman lainnya, teman laki-laki. Iya. Kamu kenapa, Nak? Tanya nak gitu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Terus jam 12 ya. Pergi. Satu malam lewat sudah. Esoknya, Sabtu, 27 Februari, Daniel pun berangkat ke sekolah seperti biasa. Namun, Daniel tetap memantau situasi. Masih belum dengar kabar, cuma saya kan lewat tadi areal persawahan itu, tapi di jalan yang beda itu. Di jalan beda yang jalan beraspal itu. Lalu saya lewat sana. Itu pagi? Pagi jam 6. Terus saya lihat, mau sekolah. Berarti pakai pakaian sekolah? Pakai pakaian sekolah. Terus saya lihat kok pertama dari kejauhan tuh kok gak ada rame-rame, kok biasa aja gitu. Terus makin lama sampai dekat, sampai di pertigaan itu saya lihat kok banyak orang yang lari-lari ya gitu, berkerumun gitu. Oh pasti udah gak ada gitu. Itu kalau udah rame-rame, ada orang jatuh atau apa, ada tubruk katanya apa, enggak jelas gitu. Coba sampean bangun lihat. Ketika saya lihat itu kok bukan seperti mayat gitu. Udah rame orang itu di sana? Belum, masih saya satu sendiri. Ya. Jadi adik bapak itu melihat sendiri? Enggak, adik saya itu
mendengar dan melihat ada orang rame-rame di sini gitu. Ada orang jatuh atau apa, tidak jelas pokoknya. Ada orang jatuh di sawah gitu. Saya ke sana. Enggak, kok sepertinya sudah mayat, sepertinya sudah kaku. Cuman saya sendiri enggak megang gitu masih. Tertidur, tersungkur. Pak, bangun Pak, bangun Pak. Ada Mas, Pak, di sawah belakang ada mayat Pak. Mayat? Iya Pak, mayat siapa? Nggak tahu Pak, coba Bapak lihat ke belakang deh. Iya udah, ayo. Enggak Pak, saya nggak berani Pak. Pertama saya telepon Kamtipmas, Polsek Jenggawa. Pas di lokasi. Ya, ini kok sepertinya ada mayat gitu. Di dusun saya kok ada mayat ini gitu. Coba sampean ke sini gitu. Terus habis itu langsung itu sudah langsung banyak warga yang lihat gitu. Tetap saya tidak perbolehkan untuk diubah posisi gitu. Hah? Mayat siapa ini? Kalau gitu saya harus lapor yang berwajib nih. Halo Pak, kantor polisi betul? Ada yang manggil saya, temennya si korban itu di lab kalau si Itanya udah meninggal, ditemukan di areal persawahan itu. Bilang ke kamu ya? Iya. Terus kamu gimana? Ya. Kamu kaget? Ya saya kaget, emang saya kaget, terus saya nangis, katanya orang kayak apa pura-pura nangis, enggak, emang saya nangis, saya udah nyeselin itu semua. Setelah kamu tahu kabar, kamu mana? Saya didudukan sama teman-teman saya. Setelah itu nggak tahu ada yang nyuruh saya ke ruang BK. Nah itu saya udah ke sana. Sama teman saya berdua. Saya diajak sama guru kimianya si Ita ini naik mobilnya Suala ke rumah sakit itu. Nah setelah itu langsung ke rumah sakit. Sebelum ke rumah sakit, saya cuma gini, tanya pacarnya Ita itu mana? Guru. Iya, tapi langsung dia itu di sebelahnya pintu ini. Terus saya Pak, dia sendiri ngomong gitu. Iya, sambil nangis dia itu. Ya baju. Kita apa Bu? Pokoknya Bapak sabar aja ya. Ada apa dengan adik saya, Bu? Ya, gimana ya? Ibu, bagaimana harus Bapak, Bu, saya pacarnya Ita, mana Bu pacarnya Ita? Saya Sini kamu. Gimana Ita? Aku nggak tahu, aku juga bingung nyari ini Ita. Ayo kamu ikut. Masalah ini kamu kasarannya teman dekat dia. Maksudnya korban, teman dekatnya korban. Kamu pasti tahu ada di mana dia. Saya nggak tahu pacarnya. Ayo wis melok pokoknya ono popo awakmu wis. Masalahnya bisa disaksi untuk pertanyaan apa itu. Nah, setelah itu satu mobil. Saya, istri saya, si pelaku ini. Kamu kan teman dekatnya Ita, pasti kamu tahu semuanya. Ya, cuman aku nggak tahu di mana Ita. Aku juga bingung nyari sana sini Om. Ya udah, sekarang kamu ikut aku ke rumah sakit. Sempat saya tanya, kamu kalau nyari gimana sih? Lah ya aku keliling-keliling ke mana-mana tapi nggak ketemu. Sempat sedih dia, nangis. sempat tahu nggak Pak kalau malamnya itu dia datang ke ibu? Saya nggak tahu, informasinya dari ibu. Lah dari mobil langsung ke Patrang langsung menuju ruang jenazah. Ita, Pak, bagaimana dengan Ita, Pak? Sudah seperti itu. Maksud Bapak? Sudah meninggal. Kami menemukan dalam keadaan seperti itu. Anda siapa? Ita, saya kakaknya, Pak. Ita. Kamu siapa? Ya Allah, Ita. Ita. Oh, pacarnya. Sudah. Ita, saya Pak. Ya, silakan. Ita. Bagaimana Bu, Ita Bu? Sewaktu saya udah jalan ke rumah sakit itu,
hampir mendekati kamar mayat itu saya istilahnya kayak dipanggil gitu sama nggak tahu salah satu polisi gitu. Ditanya sama salah satu polisi, diminta keterangan kalau kamu ini pacarnya, iya, terus kamu terakhir SMS-an atau gini itu, ya udah saya jawab. Setelah itu udah selesai, saya diajak ke ruangan dekatnya kamar mayat itu. Kamu kenal Mas Sendal ini? Iya Pak, ini sendal saya. Ini kami temukan di lokasi TKP. Emang saya yang udah membunuh kita Pak. Cuman saya hilaf Pak. Nah, setelah itu saya ke ruang jenazah, saya lihat bahwasannya udah pasti, oh ya adik saya ini. Iya Pak, adik saya. Nah, lantas istri saya disidik sebagai saksi terakhir kali bertemu SMS 4 SMS sama istri saya. Isinya sempat saya copy kok di sini. Intinya, Mak, ini bahasa Jawa ya. Mak, gimana keadaan? Tak, gimana keadaannya Mak? Lantas korban menjawab, Mak, keadaannya api-api baik. Jam 19.45. Ya, berarti jam 8 kurang seperempat kan. Nah, setelah itu sama Bapak polisi ditanya istri saya, setelah itu pelaku. Loh, nggak nyangka kalau diaku dia itu pelaku, nggak nyangka. Setelah bla 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 tanya masalah sandal. Oh ya, sandal saya. Nggak lama saya disuruh keluar sama Bapak polisi itu. Setelah keluar, kok nggak lama ini langsung ada motor Avanza hitam. Waktu itu ingat saya, mundur, anak dimasukkan mobil. Kemudian kita lakukan permintaan visum dan hasil visum dinyatakan bahwa kematian saudara Ita dikarenakan kemasukan lumpur dan air di dalam paru-paru.